masih muda sudah terlilit pinjol. Ada yang bilang gitu. Ya, sepertinya usia itu menjadi tolak ukur bahwa pantas atau tidaknya kita ini terlilit hutang gitu ya. Sedangkan dunia ini sudah berbeda dari dulu. Dunia yang dulu dengan dunia yang sekarang ini. Saya bisa bilang seperti ini karena saya menemukan video seperti ini. Langsung saja kita lihat dulu ya. Kelilit pinjol di usia 27 tahun. Hai, aku mau cerita sedikit. Saat ini aku lagi berjuang keluar dari lilitan hutang pinjol. Aku kerja dari pagi sampai sore, terus malamnya aku ngajar les 3 kali seminggu. Aku hidup super hemat banget. Gak jarang aku cuma makan 1 kali sehari. Ya itu semua aku lakukan demi bisa nyisain gajiku buat bayar hutang dan kirim uang ke orang tua. Aku buat konten ini bukan buat ngeluh, tapi karena aku gak mau ngerasa sendirian. Mungkin ada juga di luar sana yang lagi ngalamin hal yang serupa kayak aku. Kamu boleh cerita di kolom komentar, atau cukup kasih emoji love, biar kita tahu kita gak sendirian. Kelilit pinjol di Kelilit pinjol di usia 27 tahun, kerja pontang-panting ke sana sini ya sampai malam, duitnya buat ngasih ke orang tua. Ya, masih ada bisa ngasih ke orang tua dan bayar utang pinjol gitu ya. Kalau orang seperti ini itu minjolnya bukan karena gaya ya, tapi karena kebutuhan ya buat makan dan lain-lain gitu ya. Bagaimana solusinya Bang? Seperti ini Bang. Ada beberapa cara ekstrim ya untuk mengakhiri kesengsaraan ini ya. Yang pertama adalah berhenti ngasih ke orang tua. Ya, berhenti ngasih ke orang tua. Kenapa kita harus ngasih ke orang tua? Misalkan karena orang tua kita itu sudah tua, nggak kerja. Di Islam itu wajib guys, kita itu ngasih ke orang tua. Gitu, itu kewajiban. Anak ngasih ke orang tua itu. Apalagi orang tuanya ini nggak mampu. Gitu ya, nggak mampu, membutuhkan gitu. Kita wajib ngasih. Gitu ya. Nah, tapi ya kan kita harus tahu dulu ya. Orang tua kita ini beneran nggak mampu atau mampu gitu, banyak yang bantu dan kita ini hanya ingin menjadi anak soleh solehah gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau orang tua kita masih mampu dan kita banyak urusan, tunda dulu. Setelah kita urusannya sudah selesai, sudah beres, baru ngasih orang tua lagi ya. Itu kalau orang tuanya beneran masih mampu, masih banyak yang bantu, adik kakak masih bisa bantu semua ya, kita tunda dulu sebentar. Saya ngurus urusan saya sendiri dulu karena banyak yang harus diselesaikan gitu ya. Ya, pandangan orang lain beda-beda gitu kan ya. Nggak bisa Bang, saya pengen terus-terusan dapat pahala. Boleh, silakan gitu ya. Tapi resikonya Anda capek sendiri, ya kan, ngerasa sendirian, ngerasa hampa dan lain-lain. Nah, cara yang kedua adalah galbaikan pinjol Anda. Ya, saya bilang lagi ini adalah cara ekstrim, ya kan, agar bisa terbebas dari yang namanya seperti ini, ya. Nah, bagi yang masih pemula, ya kan, kenapa Anda wajib galbay dulu? Ya, begini, Anda galbay dulu sampai nama Anda jelek, dislik OJK, sampai nggak bisa ambil kredit-kredit lagi, lalu Anda bayarkan pokoknya saja. Saya ngomong seperti itu untuk orang yang baru saja gagal bayar dan tidak pernah kenal yang namanya gagal bayar, raja galbay, dan lain-lain. Ya, karena mungkin saja video ini nanti di-reupload atau ditemukan oleh orang yang kejerat pinjol, tapi tidak mengerti konsep galbay, masih takut dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk kita-kitaan dan para pro player galbay, tugas kita, misi kita adalah membangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini sampai musnah, sampai hilang. Ya, tidak ada lagi di Indonesia ini pinjol-pinjolin, oke? Jadi memang ada orang-orang yang akan membayar pokoknya saja setelah galbay, lalu ada orang yang stay galbay, dan ada orang yang tidak pernah akan memakai pinjol. Gitu ya. Orang yang tidak akan pernah memakai pinjol itu kebanyakan orang-orang kaya gitu ya. Nah, kedua cara tersebut yang paling ekstrim itu yang kedua, galbay gitu ya. Terlepas dari masalah ke depannya. Karena pinjol itu seperti bom waktu ya. Selagi kita masih bayar, kita hanya memanjangkan sumbu dari bom tersebut saja ya, tidak memadamkannya dengan air. Setiap bulan kita memanjangkan sumbu tersebut. Kenapa? Karena kita akan terus menyalakan atau meminjam di pinjol tersebut. Ya. Bahkan nanti ketika orang tua ada keinginan, bukan kebutuhan, ya bahkan keinginan nih. Ya, saya bukan gimana-gimana, tapi ada keinginan. Kita sebagai anak yang pengen selalu dapat pahala, terpaksa memberikan uang itu dan kita cari lagi lubang yang lain di pinjol yang lain. Sehingga nanti menumpuk utang pinjol kita, gak bisa bayar, akhirnya galbay.
gitu ya. Tapi kalau kalian masih mampu keduanya, silahkan. Saya tidak bisa memaksa kalian, gitu ya. Nah, di sini juga banyak sekali komentar, Kak, kita sama, aku udah galbay, galbay es pinjam aman gak, Kak? Aku 29 tahun kelilit pinjol, galbay mandiri aja please. Buat yang kelilit pinjol jangan galbay bertahun-tahun, galbay sementara aja, kalau ada duit bayar, jangan ikut joki, tim hapus data dan lain-lain gitu. Banyak sekali ya yang galbay itu, yang artinya apa? Yang artinya adalah kita ini tidak sendirian, guys. Semua orang galbay. Kenapa? Karena pemerintah. Kenapa kok? Karena pemerintah kita galbay, karena pemerintah mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia, gitu ya. Mengizinkan sesuatu yang berbahaya beredar di Indonesia bisa dipakai orang dari umur 18 tahun, ya. Masa iya bang pinjol berbahaya? Nggak mungkin lah pinjol itu berbahaya, ya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, mending Anda jauhi saja orang seperti itu, karena dia itu menutup matanya, guys, ya. Itu cocok jadi buzzer kalau orang-orang seperti itu, ya. Hebat jadi buzzernya itu. Nih, akan saya buktikan bahwa pinjol itu bahaya. Nih di sini ya. Ini ada kami, ya. Ada kami di halaman pertamanya ini ya. Dia itu sudah disclaimer duluan. Disclaimer, hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangan secara bijak sebelum bertransaksi. Jadi resikonya sangat tinggi sekali, guys. Ya, bahaya. Beresiko tinggi. Itu seperti PLN. Anda jangan mendekat, ini resikonya tinggi. Lalu waspada penipuan. Hati-hati pada website yang mengatasnamakan ada kami. Ada kami tidak pernah meminta kamu mentransfer balik dana pinjaman tunai via email atau SMS dengan alasan apapun. Gitu ya, udah mah resiko bahaya, beresiko tinggi, bisa kehilangan uang, kerugian, plus ada penipuannya lagi. Gitu ya. Jadi dari manapun bahaya. Ini tidak hanya di ada kami saja. Misalkan kita coba di Kredit Pintar gitu ya. Kita klik Kredit Pintar. Nah, di sini ya tuh. Waspada penipuan dan selalu gunakan platform resmi untuk bertransaksi. Pastikan ulang semua informasi yang ada berikut juga pada detail pembayarannya. Hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Ya, jadi pemerintah kita memang mengizinkan hal-hal yang beresiko tinggi ini dipakai oleh masyarakat Indonesia. Ya, pemerintah kita ini ya kan, melalui OJK terutama, ya kan. OJK-nya kemana ini sekarang? Wah, lagi scrolling tiket.com coba. Ya kan. Ini tiket.com, ya kan ya. Saya yakin, saya jamin ya, pejabat OJK itu lagi ada di sini. Kenapa? Karena lagi nyari-nyari, ya kan. Amerika, gitu ya. Wih, ya kan, coba dari sini saya mau ke Amerika, gitu kan ya. Berapa ya? Gitu. Kenapa? Karena ini akhir tahun gitu loh. Saya wajib jalan-jalan dengan keluarga saya. Oh iya, saya beli iPhone dulu. Ya kan, tidak bisa diganggu-gugat. Jangan pernah mengganggu-gugat OJK. Karena mereka sedang mau liburan, ya. Makanya dipasang beresiko tinggi. Awas nih, pakai pinjol beresiko tinggi ya. Sudah, saya mau liburan dulu gitu kan ya. Seperti itu. Yang harus hati-hati itu kitanya sendiri, guys. Kita tidak bisa mengandalkan OJK atau pemerintah kita, tidak bisa. Ada orang curhat, ya kan, 27 tahun kredit pinjol, ya mau gimana lagi gitu kan ya. Seperti di sini, ada yang ditagih seperti ini, ya, GoPay Letter, ya. Pelanggan yang terhormat, Anda melanggar janji pembayaran tagihan GoPay Letter sebesar 1.800.000 sekian dari MAB. Untuk penagihan kami dapat bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa pemberitahuan, gitu ya. Nah, ini adalah penagihan biasa umum yang lucu, guys. Kenapa? Karena di sini untuk penagihan kami dapat bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa pemberitahuan. Ya, kalau tanpa pemberitahuan, kenapa memberitahu melalui SMS ini? Ya, ini kan SMS nih, ngasih tahu kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada kalian. Gimana bisa? Ya kan? Mereka sudah mengumumkan akan bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi di sininya bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa pemberitahuan. Nah, itu adalah jurus-jurus ancaman dari pinjol-pinjol tersebut. Ya kan? Kalau orang yang nggak ngerti, ya kan, atau baru galbay, itu, waduh, pihak ketiga tanpa pemberitahuan. Waduh, saya gimana nih nantinya, gitu kan ya. Padahal kalau dari kalimatnya ya, kok bisa sembunyi-sembunyi tapi info-info rahasia tapi kok diumumkan gitu di mading sekolahan ya. Jadi jangan dipercaya, sudah ya, hapus saja. Oke, ada lagi ini ya, suhu-suhu galbayer pasti tahu dengan tokoh ini. Ini adalah tokoh yang sangat-sangat legendaris sekali di dunia perpinjolan gitu kan ya. Di sini sampai dia bilang para suhu pasti hafal dengan wajah ini.
Ya saya pun apal. Namanya adalah Bapak Markus. Ya, ini adalah legenda yang sangat banyak sekali jasanya dalam dunia pinjol, terutama di penagihannya. Ya, kenapa jasanya sangat banyak sekali? Karena foto ini adalah foto yang sering dipakai foto profil para DC DCWA yang untuk menakut-nakuti Anda. Gitu ya. Ternyata di sini ada yang bilang si Albert orang Pesing Jakarta Barat itu, gitu ya. Nah, foto fullnya ini seperti ini guys. Nah, ini ya. Entah dia ini DC atau bukan gitu ya, tapi yang namanya pinjol itu memang rasis guys ya. Rasis, mereka itu ngambil ras tertentu untuk menakut-nakuti nasabah pinjol. Jadi ini adalah foto sejuta umat yang kalau Anda menerima WA seperti ini itu nggak usah diladeni. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.